Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, para pengikut beliau yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji fikih ibadah, yaitu fikih seputar masalah ibadah yang kita kaji dari kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, yaitu kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Allama Abi Abdillah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang ulama yang hidup pada abad sekitar 14 Hijriah. Baiklah, kita langsung saja ya menjelaskan daripada buku ini. Ya, buku ini sangat sederhana, artinya tidak panjang. Ya, dia ibarat matan ya. Kemudian akan saya jelaskan insyaallah ta'ala. Sebelum kita memasuki tentang fikih ibadah, beliau terlebih dahulu menjelaskan ya tentang perkara-perkara yang sangat penting ya, atau sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah. Beliau mengatakan ya, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan serta mengucapkan 2 kalimat syahadah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, amma ba'du fahada kitabun mukhtasarun fil fiqh jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Beliau Ibnu As-Sa'di atau yang dikenal dengan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah sebuah kitab mukhtasar, ringkas ya, tentang yang membahas masalah fikih. Jama'tuhu fihi bainal masail wad dalail. Kami atau saya, kata beliau, mengumpulkan dalam kitab yang ringkas ini yaitu permasalahan-permasalahan fikih dan dalil-dalilnya. Jadi ada permasalahan fikih, beliau sebutkan masalah-masalah fikih,
Lalu beliau juga sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Ya, jadi begitulah mestinya ya, dalam supaya kita mengetahui bahwasanya ini permasalahan, ini boleh, ini tidak boleh, ini haram dan diharamkan, tapi apa dalilnya? Itulah yang beliau sebutkan. Ya, jadi sangat ringkas sekali karena beliau tidak terlalu berpanjang lebar dalam membahas. Beliau hanya menjelaskan masalah-masalah saja secara ringkas, lalu beliau menyebutkan apa dalilnya. Ya, karena begitulah dalam masalah agama itu, tatkala kita mengatakan ini permasalahan diharamkan, maka harus mendatangkan dalil, apa dalilnya sehingga itu diharamkan. Begitu juga tatkala kita mengatakan ini dibolehkan dalam masalah satu perkara agama, ibadah atau masalah yang lainnya, maka itu harus mendatangkan dalil. Ya. Begitulah dalam masalah fikih. Jadi ada masalah, ada dalil, atau ada landasannya, atau ada dasarnya, sehingga kita tidak bisa mengklaim ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh tanpa adanya dalil. Ya. Begitulah yang yang dilakukan oleh Syekh As-Sa'di dalam penulisan buku beliau ini yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Ya. Jadi jelas ya, kaum muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita punya ada gambaran. Di sini Syekh menyebutkan masalah-masalah fikih. Ya, kemudian setiap permasalahan itu ada dalilnya. Sehingga beliau mengatakan ini kitab yang ringkas. Ya, kitab yang ringkas yang tidak panjang pembahasannya. Namun saya berupaya juga menambahkan penjelasan jika dianggap perlu penambahan penjelasan. Saya akan jelaskan ya pembahasannya, ya apakah pembahasannya, apakah juga dalil-dalilnya yang saya akan tambahkan, ya tentu dari menambahkan dari kitab-kitab para ulama, ya. Atau saya hanya mencukupkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau. Ya, jadi ada kemungkinan saya menjelaskan barangkali yang belum jelas, ya, bagi kaum muslimin dan muslimat semua, atau tidak perlu ada penjelasan jika dianggap itu sudah jelas. Waqtasartu fihi ala ahammil umur wa a'dhamiha naf'an. Jadi kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, saya hanya mencukupkan pada buku ringkas fikih ini pada perkara-perkara yang sangat penting, ya, atau perkara-perkara yang terpenting. Jadi beliau hanya menyebutkan perkara-perkara yang terpenting yang sangat dibutuhkan atau yang sering dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa a'dhamiha naf'an, dan perkara-perkara yang agung, ya, yang besar manfaatnya. Jadi perkara yang penting dan perkara-perkara yang besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Li shiddati ad-darurati ila hadzal mawdu'. Ya, karena begitu besarnya kebutuhan, ya, seseorang terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, karena begitu pentingnya atau begitu besarnya kebutuhan seseorang kepada perkara-perkara tersebut, sehingga beliau menyebutkan perkara-perkara yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh seseorang. Wa katsirun ma aqtasiru 'ala an-nassi idza kana al-hukmu fihi wadihan. Kebanyakan saya mencukupkan pada penyebutan nas, ya, apa jika ya itu sudah dianggap jelas. Ya, jadi beliau hanya menyebutkan nas-nasnya saja kebanyakan jika hal itu, ya, sudah dianggap jelas. Ya, nanti akan disebutkan.
Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau menyebutkan poin-poinnya, permasalahan-permasalahannya, lalu beliau menyebutkan nas-nasnya, teks-teks dalilnya, baik Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Lisuhulati hifdhihi wa fahmihi alal mubtadi'in. Karena itu akan memudahkan bagi orang yang ingin menghafalkannya dan yang memahaminya bagi para pemula, bagi orang yang baru belajar fikih. Ya, jadi karena kitab ini sangat ringkas sehingga beliau bertujuan agar orang yang baru belajar fikih itu bisa dapat mudah menghafal dan memahami. Itu diantara tujuannya, agar mudah dihafal, ya, karena berisi nas-nas yang ringkas, permasalahan-permasalahan yang ringkas, agar mudah dihafal dan mudah dipahami. Itu tujuan beliau. Jadi sekali lagi di sini ya bisa dihafal dan bisa dipahami. Li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Karena ilmu itu adalah mengenal hak yang kebenaran berdasarkan dengan dalilnya. Itulah ilmu. Jadi termasuk juga ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya dalam masalah agama itu mengenal kebenaran, mengetahui permasalahan dan berdasarkan dengan dalilnya. Itulah yang ditempuh oleh Syekh As-Sa'di dalam penulisan kitab beliau itu. Beliau menyebutkan hal-hal ini yang dibolehkan, hal-hal ini yang diharamkan, ini yang diwajibkan, ini yang disunahkan. Yaitu beliau kuatkan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya pemirsa sekalian, kaum muslim dan muslimat. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Jadi fikih itu, pengertian fikih kata beliau adalah mengenal hukum-hukum syariat, ya, yang terperinci berdasarkan dalil-dalilnya, ya, berdasarkan dalil-dalil hukum-hukum tersebut, ya, dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ya, ataupun Qiyas, ya, jadi 4. Jadi mengenal hukum-hukum syariah, ya. Jadi hukum-hukum syariahnya yang secara terperinci berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi jelas ya di sini, ya, hukum-hukum syariah, al-far'iyah. Jika disebutkan hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat yang far'iyah atau yang merupakan cabang, ya, bukan masuk dalam usul, maka yang dibahas di sini adalah hukum-hukum ibadah, muamalah, ya, dan yang semisalnya, bukan dibahas masalah akidah. Karena akidah itu masuk dalam hukum-hukum syariah yang prinsip, yang usuliyah namanya. Yang usuliyah. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan agama, yaitu yang merupakan bagian dari cabang-cabang agama, bukan bagian dari prinsip-prinsip agama, yaitu bukan bagian dari berakidah. Itulah yang merupakan kajian fikih, dan itu harus berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang benar. Kemudian beliau mengatakan wa aqtasir 'alal adillatil masyhurah khaufan min at-tatwil. Ya. Saya hanya mencukupkan pada dalil-dalil yang
masyhur yang sudah populer. Jadi beliau hanya mendatangkan dalil-dalil atas permasalahan-permasalahan yang dibahas itu berdasarkan dalil-dalil yang sudah populer, yang sudah sering didengar. Ya, khaufan minat tatwil, karena saya tidak ingin memperpanjang pembahasan. Beliau tidak mendatangkan dalil-dalil yang begitu panjang, yang begitu banyak. Beliau hanya mendatangkan dalil-dalil yang populer. Wa idza kanat mas'alatu khilafiyah iqtasartu 'ala al-qawl alladhi tarajjaha indi tab'an lil adillati syar'iyyah. Dan apabila permasalahan itu adalah permasalahan khilafiyah, ya, permasalahan khilafiyah, ya, perbedaan pendapat para ulama, maka saya hanya mencukupkan pada perkataan yang saya anggap kuat menurut saya. Jadi beliau hanya mendatangkan pendapat yang beliau anggap kuat, yang beliau kuat, yang beliau nyatakan itu kuat atau rajih menurut beliau. Taba'an lil adillati syar'iyyah, yaitu dengan mengikuti dalil-dalil syar'i. Artinya beliau menguatkan itu pendapat bukan karena hawa nafsu beliau, ya, bukan hanya karena keinginan beliau, tapi karena berdasarkan dalil-dalil syar'i, ya, yang beliau ketahui. Jadi itu pemirsa sekalian, ya, terkait muqaddimah dari beliau. Kemudian beliau melanjutkan, ya, pembahasan tentang apa itu al-ahkam al-khamsah. Ada namanya hukum-hukum yang 5. Jadi dalam masalah fikih itu tidak lepas daripada 5 hukum. Ya, ini beliau akan jelaskan. Al-ahkam al-khamsah, yaitu hukum syariat yang 5. Yang pertama al-wajib, ya, beliau mengatakan, Asy-Syaikh mengatakan al-wajib wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Jadi ada yang dikenal dengan wajib. Jadi dalam fikih itu dengan wajib. Ini wajib hukumnya. Ya, apa maksudnya itu wajib? Wa huwa ma usiba fa'iluhu, yaitu, ya, apa yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Jadi bagi orang yang diberikan pahala, ya, jika dia mengerjakan sesuatu itu, maka itu dinamakan wajib. Wa uqiba tarikuhu, begitu juga dia dihukum jika dia meninggalkan. Ya, jadi itulah wajib. Contoh misalnya salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ulama mengatakan dia hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dikatakan wajib? Ya, ulama mengatakan dia wajib karena siapa yang mengerjakan sholat maka dia mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia mendapatkan dosa atau mendapatkan hukuman. Itu yang dinamakan dengan wajib. Yang kedua adalah al-haram. Wal haram didduhu, kata beliau. Sedangkan al-haram itu, ya, maksudnya ini diharamkan. Ya, itu kata beliau kebalikan dari pengertian al-wajib, dari pengertian wajib. Iya. Jadi apa kebalikannya? Berarti haram itu ma uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu. Iya, itu kebalikannya. Yaitu apa yang diberikan hukuman atau dosa bagi orang yang mengerjakannya. Ya, contoh misalnya perbuatan minum khamar, minuman keras misalnya. Ya, atau berzina misalnya. Jadi siapa yang melakukan meminum minuman keras atau berzina, maka dia mendapatkan dosa atau mendapatkan hukuman. Wa uqibata wa usiba fa'iluhu tarikuhu. Dan siapa yang meninggalkannya, ya, tidak berzina atau tidak tidak minum khamar, maka dia mendapatkan pahala. Ya, itu artinya pengertian daripada haram. Jadi jelas, ya. Jadi apa pengertian wajib? Apa pengertian haram? Yang berikutnya makruh. Ada yang dinamakan dengan makruh.
makruh itu wa huwa ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Jadi makruh itu ya apa yang diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya, namun tidak dihukum bagi orang yang, atau tidak berdosa bagi orang yang mengerjakannya. Yaitu pengertian makruh. Ya. Jadi siapa yang mengerjakannya maka dia mendapatkan pahala, namun jika dia tidak mengerjakannya dia tidak berdosa atau tidak mendapatkan hukuman. Itu yang dinamakan dengan makruh. Ya. Itu dinamakan dengan makruh. Seperti contohnya misalnya makruh, ya, dimakruhkan seseorang itu mengangkat pandangannya ke langit pada saat sholat. Artinya tidak boleh melihat ke atas, ya, atau ke arah langit pada saat sholat. Itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh, yaitu jika dia meninggalkan, jika ia tidak melihat ke atas pada saat sholat, maka itu dia mendapatkan pahala. Namun jika dia tetap melakukannya, ya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Ini yang dinamakan dengan makruh. Jadi jelas ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan al-masnun. Yang keempat ya, hukum syariah yang keempat adalah al-masnun. Al-masnun ini yang disunnahkan atau sunnah, al-mustahab yang dianjurkan. Ya, ada wajib, ada haram, ada makruh. Makruh itu yang dibenci ya secara letterlet bahasanya, ya, secara lafziahnya makruh itu yang dibenci. Haram itu artinya dilarang, yang wajib yang diwajibkan atau yang diperintahkan. Al-masnun itu artinya yang dianjurkan atau yang disunnahkan, ya. Dia bukan diwajibkan. Jadi masnun itu diddu al-makruh. Ya, diddu al-makruh itu al-masnun. Itu apa? Jika dia mengerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Dan jika dia tidak mengerjakan, maka dia tidak mendapatkan dosa atau hukuman. Itu artinya al-masnun atau yang disunahkan. Ini banyak contohnya, ya, banyak contohnya masalah ini. Ya, contoh misalnya yang disunahkan misalnya sholat sunnah, ya, sholat sunnah seperti sholat duha misalnya, ya, atau sholat yang lainnya yang sholat sunnah atau sholat sunnah rawatib itu hukumnya sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak mendapatkan hukuman. Yang terakhir adalah al-ahkam al-khamsah, hukum syariat yang 5. Yang terakhir adalah al-mubah. Al-mubah artinya yang dibolehkan, ya, hukumnya mubah. Apa pengertiannya? Bahwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Yaitu jika dikerjakan dan ditinggalkan maka sama-sama, ya, tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Itu mubah. Jadi tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa. Ya, jika dikerjakan, ya, tidak mendapatkan pahala, begitu juga jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian mubah. Artinya boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak ada celaan bagi yang meninggalkannya. Ya. Tidak ada celaan bagi yang meninggalkannya. Begitu juga tidak ada celaan bagi yang mengerjakannya. Artinya hukumnya sama, boleh saja. Kemudian
Jadi jelas ya kaum muslimin wal muslimat ya tentang perkara ini ya, yaitu hukum-hukum syariah yang 5 ini. Ada yang dikenal dengan al-wajib, ada yang dikenal dengan haram, ada makruh, ada yang disunahkan, ada yang dimubahkan, ada yang mubah. Ya, ada yang mubah. Ya, contoh misalnya yang mubah ya. Ya, misalnya kita sholat ya dengan memakai baju. Ya, terserah mau pakai baju apa saja. Yang penting menutup aurat. Ya. Mau pakai baju batik kah, pakai baju selain batik kah, yang penting dia menutup aurat, itu namanya mubah. Ini contoh saja ya, ini contoh saya tentang perkara mubah. Ya. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa yajibu 'alal mukallaf an yata'allama minhu bi kulli ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Wajib bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah ada kewajiban baginya, yaitu yang sudah dewasa, untuk mempelajari ya, untuk mempelajari semua apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya, baik dalam masalah ibadah, muamalah atau yang selainnya. Jadi orang yang sudah dewasa, maka dia wajib mempelajari perkara-perkara agama, baik dalam masalah perkara ibadah, muamalah atau yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi ini adalah satu support ya, semangat dari Rasulullah SAW, bahwasanya siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan pemahaman agama terhadapnya. Berarti orang yang memahami agamanya ya, berarti orang itu telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, marilah kita semangat dalam menuntut ilmu agama, mempelajari, termasuk dalam mempelajari masalah fikih, baik fikih ibadah atau fikih muamalah dan yang lainnya, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan faslun, ya, beliau memulai dengan sebuah pasal atau pembahasan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, atau 5 rukun. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat ya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjul bait, melaksanakan ibadah haji, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Ini sudah kita kenal semua. Ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini sudah kita ketahui semua bahwasanya Islam itu ada 5 rukun atau 5 tiang, yaitu 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan, atau berpuasa dulu baru haji. Ini tidak mengapa urutannya. Ya, yang terpenting adalah 5 tiang ini yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Fa syahadatu alla ilaha illallah. Apa makna syahadat alla ilaha illallah? Ya, apa maknanya?
ilmul 'abdi wa i'tiqaduhu wal tizamu annahu la yastahiqqu al-uluhiyyata wal 'ubudiyyata illa Allah wahdahu la syarikalah. Itu makna syahadah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maksudnya adalah seorang hamba mengetahui dan meyakini dan konsisten ya atas keyakinannya itu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, untuk dituhankan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tidak ada sekutu baginya. Itu maksudnya. Jadi harus ada ilmu ya, keyakinan dan konsisten. Artinya konsisten terus-menerus, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah mundur di atas keyakinannya itu. Bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, untuk kita agungkan, kita tuhankan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan, melanjutkan, fayujibu dzalika 'ala 'abdi ikhlasa jami'id din lillahi ta'ala. Maka ya dengan konsekuensi syahadat ini, maka seorang hamba atau seorang muslim wajib mengikhlaskan semua agamanya kepada Allah, semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan kaum muslimin dan muslimat sekalian, wajib kita ikhlaskan, murnikan ya penyembahan kita, ibadah yang kita kerjakan itu hanya kita tujukan kepada Allah saja, bukan kepada tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahir wal batinah ya kullaha lillahi wahdah. Kulluha lillahi wahdah. Maka semua ibadah seorang muslim itu, baik yang nampak, yang kelihatan oleh mata ya atau panca indera, atau yang tersembunyi dalam hati, itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa alla yusyrika bi syai'a fi jami' umurdin, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pada semua urusan-urusan agamanya atau urusan-urusan ibadahnya, ibadah ataupun masalah akidahnya. Tidak boleh ada kesyirikan di situ. Semuanya ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada situ penyekutuan atau penyamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar ikhlas. Tidak ada kesyirikan pada semua urusan-urusan agama. Wa hadza aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim. Ini ya, jadi ikhlas ini murni mentauhidkan Allah dalam semua perkara-perkara ibadah adalah dasar semua dasar agama semua para rasul dan para pengikut mereka. Jadi semua para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu ya dasar agamanya adalah ikhlas. Ya, fondasinya adalah ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Begitu juga para pengikut para nabi dan rasul, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Hal ini sebagaimana kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ya, kemudian Syekh menyebutkan satu dalilnya. Apa dalilnya? Bahwasanya para nabi dan rasul dan para pengikut mereka itu dulu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah. Dalilnya adalah surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul, dari rasul, kecuali kami mewahyukan kepadanya, memerintahkan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah kepada aku. Ini dalil ya pemirsa sekalian bahwasanya seluruh para nabi, bahkan sampai Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir atau rasul yang terakhir, bahwasanya mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah
syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Apa maksudnya? An ya'taqidal 'abdu anna Allah arsala Muhammadan ila jami'is saqalain al-insi wal jin. Yaitu keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya kepada semua makhluk, baik jin ataupun manusia. Baik manusia ataupun jin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada semua makhluknya, kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Basyiran wa nadhira, yang memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Jadi dua tugasnya, memberikan berita gembira bagi siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan memberikan berita ancaman, peringatan bagi siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi, yaitu Nabi mengajak mereka mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, wa ta'ati, untuk mentaati Allah, wa bitasdiqi khabarihi, untuk membenarkan berita dari Allah, wa imtisali amrihi, untuk melaksanakan perintah Allah, wa ijtinabi nahyihi, dan untuk meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya Nabi. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati Allah, untuk membenarkan Al-Qur'an. Begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu juga mesti dibenarkan. Wa imtisal amrihi, begitu juga melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, wajtinabi nahyihi, begitu juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu. Itulah tugas, itu makna daripada Muhammad Rasulullah. Ini jelas kaum muslimin dan muslimat sekalian, apa itu makna syahadat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah jelas maknanya di sini. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi. Jadi tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kebaikan seseorang di dunia dan akhirat melainkan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dan mentaatinya. Begitu juga mentaati nabinya, beriman kepada kerasulan nabinya. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbati 'alan nasi wal walad wan nasi ajma'in. Begitu juga wajib untuk mendahulukan mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai dirinya, anaknya dan seluruh manusia. Tentu setelah mencintai Allah, kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, keturunan kita, dan kepada seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai saya lebih dicintai sampai saya lebih dicintai olehnya melebihi daripada kecintaannya kepada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Artinya setelah kita mencintai Allah, maka kita harus lebih mencintai Nabi dibandingkan mencintai diri kita sendiri, orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan mukjizat-mukjizat, adalla ala risalati, yang menunjukkan tentang kerasulan beliau. Jadi beliau ini benar-benar dikatakan rasul karena beliau memiliki mukjizat-mukjizat, itu kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wa bima jabalahu Allah alaihi minal ulum al-kamilah wal akhlaq al-aliyah, yaitu juga karena beliau telah memberikan kepada beliau itu ilmu-ilmu yang sempurna, dan akhlak-akhlak yang tinggi. Wa bimastama alaihi dinuhu minal huda wa rahmah wal haq. Begitu juga karena beliau berada di atas agama yang bersih petunjuk, rahmat, dan kebenaran, wal masalih diniyah wa dunyawiyah,
Ya, yaitu agama yang beliau bawa memberikan maslahat, ya, kebaikan, kemaslahatan yang besar baik dalam masalah agama ataupun masalah keduniaan. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau agama yang sempurna ini, yaitu al-Islam. Wa ayatu al-kubra, dan tanda, ya, tanda kenabian atau kerasulan nabi yang terbesar adalah hadzal Qur'anul azim. Inilah Al-Qur'an yang agung. Itulah mukjizat Rasulullah atau tanda akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an itu yang kita baca, yang kita pelajari hingga sekarang ini. Bima fihi minal haqq, ya, karena yang mana di dalam Al-Qur'an itu, ya, terdapat kebenaran, ya, baik dalam masalah al-akhbar, dalam masalah berita-berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Wal amr, begitu juga perintah-perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Wan nahyu, begitu juga larang-larangan yang Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Itu semua, ya, tentang kemujizatan Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi, yang mana Allah Subhanahu telah turunkan Al-Qur'an kepada, atau wahyukan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, kajian sebagai muqaddimah kita dalam pembahasan kajian fiqh ibadah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki kajian kita fikih ibadah. Adapun pertemuan ini sebagai prolog atau muqaddimah, atau memberikan pencerahan kepada kita agar kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu agama. Demikianlah, yang benar datangnya dari Allah saja, kesempurnaan hanya milik Allah, dan jika ada yang salah, yang keliru, itu datangnya dari kami pribadi, kekurangan ilmu kami, dan godaan syaitan yang terkutuk. Oleh karenanya kami memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang ada, dan saya mohon maaf kepada semua kaum muslim dan muslimat yang telah menyaksikan atau yang telah mendengarkan kajian kami ini. Jika ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kita tutup dengan membaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.